Subhanahu wa ta'ala. Kaifal i'tiqadu bi kutubillah ta'ala. A'taqidu anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala anbiya'ihi wa bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu wa hiya kalamullah ta'ala haqiqatan badat minhu ila kaifiyatin qawlan wa anzalaha wahyan. Sudah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fid darin amin. Al-mabhatsu tsalits, pembahasan yang ketiga pada kitab Jawahir Kalamiyah ini, fil imani bi kutubihi subhanahu wa ta'ala, pada menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Kaifal i'tiqadu bi kutubillahi ta'ala, bagaimana cara kita mengiktikadkan, meyakini dengan kitab-kitab Allah yang maha tinggi. Ini soalnya. A'taqidu anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala anbiya'ihi. A'taqidu anna lillahi ta'ala, kita meyakini bahwasanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala kutuban, Allah itu memiliki kitab-kitab anzalaha yang ia menurunkannya, kitab-kitab itu ala anbiya'ihi, kepada para nabinya. Sebenarnya yang diberikan, karena ada dua ya, perbedaan antara nabi dan rasul nanti, tapi di belakang, nanti ke belakang, ke depan ada pembahasan khusus tentang itu. Intinya para nabi itu berbeda dengan rasul. Rasul menerima wahyu yang wajib ia sampaikan kepada umatnya, sedangkan nabi itu diberikan tapi untuk dirinya sendiri, diamalkan untuk dirinya sendiri. Itu bedanya. Jadi dalam kitab lain juga dijelaskan banyak selain kitab yang 4 itu, tapi yang 4 kitab, yaitu kitab apa? Wa bayyana fiha, dan untuk menjelaskan padanya, pada kitab-kitab yang terang, amruhu, akan perintahnya, wa nahyahu, dan larangan-larangannya, wa wa'dahu, dan janjinya. Jadi janji Allah itu ada dua, ada ya, basyiran wa nadhira. Basyiran fanzalaha wahyan, maka Allah menurunkan wahyu min tilkal kutubit taurati, daripada kitab-kitab itu. Yang pertama, yang 4 itu adalah Taurat, wal Injil, dan Injil, wal Zabur, dan Zabur, wal Quran, dan Al-Quran. Itu 4 kitab yang biasa dari SD sudah belajar, dari MI itu ya, kitab yang wajib kita ketahui, dan kepada siapa saja diturunkan kitab-kitab. Kaifa i'tiqaduka bit Taurati, bagaimana cara engkau mengiktikadkan Taurat, dengan Taurat, kitab Taurat. A'taqidu anna Taurata assalam kesejahteraan, itu laqab Nabi Musa, Musa kalimah. Jadi bayanil ahkami syar'iyyah, yang demikian itu turunkan kitab Taurat itu untuk menjelaskan hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, wal aqaidis sahihatil mardiyah, dan akidah, keyakinan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Itu beberapa isinya ya, beberapa dari isi yang terdapat dalam kitab Taurat. Wa tabsyiru bi zuhuri nabi min bani Ismail, dan memberikan kabar gembira dengan syariat yang baru, artinya yang memperbaharui, menyempurnakan kitab dan agama-agama yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Artinya yang dibawa, syariat yang dibawa oleh para nabi sebelum. Dari salam, yang menunjukkan kepada, dari salam apa? Surga maksudnya, dari salam. Kaifa i'tiqadul ulama'il a'lami, bagaimana cara pandang para ulama, meyakini oleh para ulama yang pakar, ulama pakar yang ahli
cara pandang ulama pakar itu, anna Tauratal mawjudat al-an, bahwa kitab Taurat yang ada sekarang ini qad lahiqahal tahrifu, sesungguhnya sudah banyak berubah. Wa mimma yadullu ala dzalika, dan sebagian dari hal yang menunjukkan atas yang demikian itu, atas perubahan kitab Taurat itu, annahu laisa fiha dzikrul jannah, bahwa tidak ada, terdapat padanya, pada kitab Taurat yang sekarang itu, penyebutan surga, wana dan neraka, wa halil ba'thi, dan hari pembangkitan, wal hasyri, dan yaumul kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu ada. Surga, neraka, yaumul ba'ts, yaumul hasyr, dan yaumul jaza, itu semua ada. Wa mimma yadullu aidan, dan sebagian juga yang menunjukkan atas ketidakasliannya yang tadi itu, ala kauniha muharrafatan dzikru wafati Musa alaihi salam. Sebagian juga yang menunjukkan ketidakaslian kitab Taurat itu, muharrafatan, terdapat perubahan, dzikru wafati Musa, penyebutan meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Udah atasnya kesejahteraan, fiha, padanya, fil babil akhir minha, di dalam kitab Taurat yang sekarang itu, pada bab yang terakhir. Nah, itu ada perubahan di sana ya. Dari sana juga kita bisa tahu bahwa kitab Taurat yang sekarang itu tidak asli. Wal halu annahu huwallazi unzilat alaihi, dan yang benar-benar asli adalah yang diturunkan kepada, unzilat alaihi, yang diturunkan kepadanya, kepada Nabi Musa. Kaif alaihi salam, dan mudah-mudahan Allah memberikan selamat dan kesejahteraan atasnya. Wa huwa ibadun an adiyatin, dan isinya itu ya, isi dari kitab Zabur itu berisi zikir-zikir, wa mawa'izin, dan nasihat-nasihat, wa hikamin, dan hikmah-hikmah, wa laisa fihi ahkamun syar'iyyatun, dan tidak termurun bittiba'i syar'iyyati Musa. Nabi Daud itu diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Nah, jadi itu beda kitab Zabur dan kitab-kitab yang lain. Tidak terdapat ini, walaupun dia kaifa i'tiqaduka fil Injil, a'taqidu annal Injila kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala anzalahu 'alal Masih Isa alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa dzalika li bayanil haqa'iqi, untuk menjelaskan tentang hakikat-hakikat. Wa da'watil khala, semua pun li tauhidil khaliq, untuk mengesahkan Allah. Nah, itu tujuannya, untuk mengesahkan Allah, bukan untuk mengatakan Allah punya anak, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, bukan itu. Tujuannya yang berada di dalam kitab Injil yang turun kepada Nabi Musa itu ialah mengajak Nabi Isa itu adalah mengajak kepada ketauhidan. Wa naskhi ba'di ahkamit Taurati al-far'iyyah ala hasabil iqtidai, dan menasakh, menghapus ya, dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu menghapus akan hukum-hukum yang sebagian hukum-hukum yang ada dalam Taurat itu yang bersifat furu'iyah, cabang-cabang. Cabang-cabangnya ini. Wa tabsyiri bi zuhuri khatimil anbiya'i. Nah, ini sama dengan kitab Zabur, dan memberikan kabar gembira ya kitab Taurat yang menjelaskan tentang akan datangnya penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu juga alasannya mengapa kan ketika ia berdagang Nabi Muhammad menjadi
pamannya. Yang melihat tanda-tandanya itu ya rahib. Ya, rahib pendeta itu yang melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia memang ada di dalam kitabnya. Dialah yang tahu, berawal tahu dan yakin dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Kaifa i'tiqadul ulama'il a'lami fil injilil mutadawal al-an. Kaifa i'tiqadul ulama'il a'lam. Bagaimana cara para ulama pakar mengiktikad, meyakini, memandang tentang kitab Injil yang ada sekarang ini. I'tiqadul ulama'il alami, pandangan atau keyakinan para ulama pakar ahli, bukan Supratman ini, bukan kita-kita yang berpandangan, ini para ulama pakar. Annal Injil al mutadawal al ana, bahwa kitab Injil yang ada sekarang ini lahu arba'u nuskhin, yang dibagi menjadi 4. Allafa arba'atun, yang ditulis oleh 4 tokoh, disusun oleh 4 tokoh. Ba'dahum, sebagian mereka yang 4 mereka itu lam yarul masih alaihi salam aslan, mereka tidak pernah melihat Nabi Isa alaihissalam, padahal mereka tidak pernah melihatnya. Lain kalau Quran kan beda, memang Rasulullah tempat diturunkan langsung, dan itu terjaga sampai sekarang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang langsung menjaganya. Wahum Matta wa Marqos wa Luqa wa Yuhana. Ini nama-namanya ya. Markus, ini Lukas, Matius, Yohanes. Nah, Yohana ini Yohanes ya. Mata itu Matius. Wa Marnan ini menjadi namanya ya. Menjadi nama dari kitab ini. Markus, Lukas dan Yohanes. Tapi ini dalam pelajaran kita ya. Nah, tapi ketika berhadapan, kecuali orang-orang agama Kristen mengajak kita, baru kita keluarkan ini pendapat dan harus kita yakini seyakin-yakinnya, karena bukan pendapat kita, yang merupakan pendapat para ahli, ulama yang pakar ahli dalam bidang. Wa injilu kulli min haula'i, dan Injil kebanyakan yang ada di dalam isinya ini berbeda, dia masing-masing berbeda, antara Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu beda-beda. Wa qad kana lin nasara anajilu kathiratun ghairu hadhil arba'ah, dan sesungguhnya telah ada bagi ini kaum Nasrani yang sekarang ya, Injil itu banyak macam selain yang 4 itu. Hadhil arba'ah, selain yang 4 itu. Lakin ba'da raf'i sayyidina Isa alaihi salam, akan tetapi itu ditulis setelah Nabi Isa diangkat ila samai, ke langit, bi aktsari min mi'ata sanatin, lebih dari 100 tahun Nabi Isa diangkat baru dia ada. Ya 200 tahun, mi'atai sanatin ya. Lebih dari 200 tahun Nabi Isa diangkat baru dia bermunculan kitab-kitab itu. Awalu alal ilghaiha ma ada hadhil arba'ah. Ya berbeda, takhallusan min kathatin tanaqudi. Ya tujuan apa? Yang tadi itu agar tidak kelihatan perbedaannya lagi, digabungkan jadi satu. Tamallusan min wafratit tabadi wa ta'arudi. Kesimpulannya, kitab yang sekarang yang ada ini keyakinan kita sebagai umat Islam dan seharusnya semua orang ya, bahwa kitab yang ada sekarang, kitab ini sekarang itu bukan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu dirubah, bahkan kan Kristen kan dibedakan jadi 2 sekarang. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Itu sama-sama Nabi Isa ya, yang dianggap jadi nabinya. Kita tetap menganggap Nabi Isa. Bahkan dia tambah dia dengan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ini Yesus ya. Itu bedanya dengan kita. Kaifa i'tiqaduka fil Qur'ani wallahu a'lam bishawabihil marji' wal ma'ad.